Saya tidak percaya dengan Tuhan yang membuat kamu masuk neraka hanya karena kamu tidak percaya Dia. Masalahnya begini bro, seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Yesus. Seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Bapa, bukan begitu. Orang itu masuk neraka. Mana Sorgawi? Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku,
yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah," karena Aku telah berkata, "Aku anak Allah"? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar," dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ya, dalam video ini saya mau menanggapi seseorang bernama Brian Siawarta. Dalam pernyataan beliau di kanal YouTube-nya Om Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, ya, beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang Kristen. Nah, saya disclaimer dulu, saya harap ini lewat di beranda atau mungkin sampai pesan saya kepada Brian Siawarta. Nah, apapun pesan yang akan saya sampaikan dalam video ini, saya tidak membangunnya atas dasar kebencian. Justru karena saya mengasihi Anda, mengasihi semua orang yang mendengarkan Anda, mengenai kabar berita yang perlu kita sampaikan kepada semua orang, yakni adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, dan coba kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau dalam kanal YouTube berikut ini. Yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Jafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh dunia, karena tentu Ia mengasihi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah seakan-akan beliau itu mengatasnamakan kekristenan, tetapi menyediakan keselamatan di luar daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan beliau mengatakan, "Saya tidak percaya dengan Tuhan yang membuat kamu masuk neraka hanya karena kamu tidak percaya Dia." Masalahnya begini bro, seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Yesus. Seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Bapa, bukan begitu. Orang itu masuk neraka itu karena dosanya. Lalu, kenapa ketika kita percaya Yesus, kita itu tidak masuk neraka? Karena iman kita kepada Dia, bahwa Dia telah menggantikan kutuk atau kematian atau hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi, manusia itu masuk neraka itu bukan karena enggak menyembah Yesus, tapi karena dosa mereka sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan dikuduskan karena Ia telah menggantikan kita di dalam kematiannya di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, "Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Gitu loh. Jadi orang itu masuk neraka itu bukan karena enggak sembah siapa, tapi karena mereka tidak beroleh pembenaran. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kematiannya yang adalah penghukuman itu menggantikan penghukuman yang seharusnya kita terima di alam maut. Gitu loh. Jadi gak heran dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, "Tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus." Jadi memang hanya Yesus yang menyelamatkan dalam iman kekristenan. Jadi jangan kamu tawarkan di luar Kristus ada keselamatan. Coba deh kamu bayangkan, kalau kamu menganggap orang yang baik, begitu saleh, itu bisa masuk ke dalam surga dan dia menolak Kristus. Lalu bagaimana dengan dosanya? Apakah dia tidak dihukum atas dosanya juga?
Oke, dia berbuat baik banyak, tapi kan dia juga berbuat dosa yang banyak. Apakah Tuhan hanya mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi tidak menghukum dia atas dosanya? Jadi orang sebaik apapun tetap masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa yang harus dia terima hukuman, akibat atau ganjarannya. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Emang kurang baik apa sih orang Farisi? Kurang baik apa orang Yahudi? Kurang taat apa mereka atas ritual keagamaan mereka? Tapi Kristus mengatakan mereka juga celaka dan binasa. Gimana? Gitu loh. Jadi kamu boleh menginjili orang, kamu boleh bertoleransi pada orang, tapi menginjili orang itu tidak dengan menyenangkan telinganya. Tuhan Yesus bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi kamu harus tegas kepada iman. Toleransimu kepada semua orang tidak dengan mengorbankan kebenaran yang ada padamu. Jadi belajarlah sebelum mengajar dulu. Ya, kamu didengarkan banyak orang. Kamu jangan berpikir kamu mengatakan begitu, kamu sedang menyelamatkan mereka. Tidak, kamu sedang membinasakan mereka. Membinasakan domba-domba yang sudah di dalam. Seakan-akan di luar Kristus pun it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Gitu loh. Ya, jadi sampaikan imanmu dengan baik. Sampaikan dengan benar yang menurut kitab suci, bukan menurut tafsir pribadi kita sendiri. Kebohongan itu emang manis, sedap didengar, tetapi itu membinasakan. Tapi kejujuran itu pahit, tapi mengobati kita. Kalau memang seperti yang kamu katakan itu benar, bahwa di luar Kristus pun kamu gak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik, dia tidak akan menghukummu dan lain-lain, kamu sebenarnya tidak sedang menyelamatkan mereka, kamu sedang membinasakan mereka. Kamu tidak menyelamatkan mereka, kamu membiarkan mereka dengan hukuman yang akan mereka terima setelah kematian mereka. Lagi pula, kalau apa yang kamu katakan itu benar, coba kamu hayati dalam hatimu, kamu tidak sedang meninggikan Kristus, kamu sedang menginjak-injak darahnya itu. Kalau memang perbuatan baik itu mampu menyelamatkan, ya, untuk apa darahnya tertumpah bagimu? Untuk apa dia datang bagi kita semua? Untuk apa Tuhan itu mengutus firman-Nya menjadi manusia agar mati bagi kita manusia? Kalau perkataanmu itu benar, sejak dulu bapak-bapak gereja begitu mempertahankan iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus sampai mengadakan konsili berturut-turut hanya untuk mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Lalu kamu dengan gampangnya mengatakan enggak kok. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan mengasihimu dan menyayangimu. Beritakanlah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu yang membinasakan. Mana sorgawi?